Kalau bicara hujatan, cacian, makian biasa. Biasa. Ya kita kalau berdakwah nggak dihujat sama musuh kita, kata Ibnu Qayyim apa? Ad-diddu yuzhiru hasanuhu biddi wa bididdiha tatabayanul asya. Dengan adanya permusuhan dan dimusuhi oleh musuhmu, kamu akan tahu kebenaran dirimu karena kamu dimusuhi. Karena kamu menyampaikan sebuah kebenaran, kamu nggak dimusuhi, berarti kamu bercampur dengan yang nggak benar. Dari zaman Nabi, ketika Nabi mengajak bab rububiyah biasa aja, pas bicara tauhid musuh. Sama dari mulai pahlawan-pahlawan Islam di Indonesia kan begitu. Waktu mengajak bermusyawarah, berembuk, bagaimana bercocok tanam, belum ada keributan. Ketika sudah ngomong yang namanya tauhid, Tengku Umar bicara tauhid, Tuanku Imam Bonjol bicara tauhid, Sultan Hasanuddin bicara tauhid, Pangeran Diponegoro bicara tauhid, kemudian terus sampai kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bicara tauhid, biar Kiai Ahmad Dahlan bicara tauhid, Haji Agus Salim bicara tauhid, Buya Hamka Hasan, semua bicara tauhid. Belanda khawatir musuh-musuh Islam. Ternyata mereka ekstremis, Wahabi. Saya sih kalau baca-baca sejarah gini, ini cuma pengulangan doang ya. Mental Belanda masih nempel di badan kita, mental VOC. Ngeliat orang tegesan dikit, Wahabi, Wahabi, Wahabi dirusak. Padahal tiap tahun pada haji ke negeri Wahabi, betul? Dan pada istirahat di negeri Wahabi aman-aman aja. Ini Wahabi yang mana sih yang dimaksud gitu? Raja Wahabi datang dengan pinjaman tanpa bunga. Raja Wahabi datang nggak ngerepotin, udah mobil bawa sendiri, pesawat bawa sendiri, betul? Sampai datang ke pulau yang dikatakan Pulau Dewata. Cuman tolong kalau saya datang, tolong yang namanya patung dihijab, itu. Bahkan yang benci Wahabi pun tinggal tenang di negeri Wahabi sekarang, betul? Ini sebenarnya ini yang benci ini siapa sih? Makanya kemarin saya lagi wukuf di Eropa, saya ketemu semua sama alumni pejuang-pejuang di Indonesia ini. Saya temuin atu-atu, sampai yang menghujat, menjawab dan meremehkan fitnah yang terjadi kemarin. Ujung-ujungnya nggak ada permasalahan. Akhirnya mereka berkata, sebenarnya musuh kita ini sudah jelas. Kalau bahasa Allah kan walan tardu'ankal yahuda walan nasara hatta tatabila millatahum. Yahudi, Nasrani ini musuh kita. Setan pakai mereka buat memusuhi kita, betul? Cuma sekarang mungkin kita lupa, ini Yahudi Nasrani pun telah beranak pinak. Yahudi dengan Abdullah bin Ubay bin Salulnya, betul? Orang munafik masuk Islam di Madinah, belaga masuk Islam. Ketika sudah Rasul wafat, dia menjadi pencetus Syiah, Rafidah. Untuk cari masa dia kumpulkan orang-orang untuk membenci Islam, mengatasnamakan membela Ali bin Abi Thalib. Ali nggak pernah ngajak anak cucunya ke kuburan, bro. Ntar dulu, enak aja. Kita bela keluarga Rasul dan kita cinta sama keluarga Rasul yang menegakkan tauhid. Anda jangan ngaku keluarga Rasul kalau ngajak ke kuburan, enak aja. Nggak bisa begitu. Wallahi, betul-betul kita harus paham. Dakwah tauhid itulah yang mendatangkan kemudahan, dan negeri ini merdeka karena rahmat Allah, dan rahmat Allah datang karena tauhid, dan Indonesia harus bertauhid, bukan cuma mengaji, bertauhid. Ketika tauhid ditegakkan, Allah yang janji, Allah janji wa ma liz-zalimina min ansar. Tidak akan pernah datang pertolongan Allah buat orang yang tidak bertauhid. Makanya negeri ini seakan-akan nggak ditolong. Apa yang ada di negeri kita? Semuanya ada, cuma kurangnya tauhid. Di mana ajakan dakwah dengan baliho-baliho yang besar, ajakan-ajakan untuk berbuat syirik. Digiring manusia untuk menyembah kuburan. Digiring manusia untuk minta kepada Allah dengan cara yang haram. Walaupun nabinya berkata kullu bid'ah dhalalah, tidak, itu dulu, sekarang nggak apa-apa. Sehingga kajian tauhid ini cuma pakai broadcast, kajian yang menyesatkan pakai baliho di persimpangan jalan. Coba lihat, ini negeri kita, wahai anak bangsa, yuk bergandeng tangan, kuatkan ukhuwah kita.